Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majelis kita pagi ini di tempat yang mulia ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat dimanapun berada. Kemudian kepada guru-guru kita, dan juga kepada diri kita sendiri, kemudian kepada saudara kita, jamaah kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan, sehingga dapat bersama-sama kita beribadah di tempat yang mulia ini. Kemudian kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ini, kita pelajari ini, dipermudahkan Allah kita memahami dan mengamalkannya. Lihaziniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak, iman, Islam dan ihsan yang utama, kemudian nikmat sehat, nikmat sempat, luang, sehingga kita masih digerakkan hati kita, dan kita pun masih ringan melangkah ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah mahdoh kita, salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Ya, kita ini majlis ta'lim. Cuma kadang-kadang sedihnya ada, kalau di rentek masjid kadang-kadang majlis taklim, makai kaf. Makai ka di Indonesia kan, taklim. Seharusnya kan TA ada koma, ada taklim, melambangkan huruf ain. Tapi kalau pakai kaf, taklim, itu maknanya beda. Kalau ta'lim, ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman wa ta'liman. Belajar. Tapi kalau takallama pakai kaf, taklim pakai ka, itu majlis taklim, majlis ngobrol. Nah, jadi wajar kalau misalnya majlis banyak yang gosip, ngobrol. Tanpa kita sadari itu. Yang lebih parahnya lagi, majlis pakai Q, kadang-kadang tulis taklim. Ini lebih parah lagi, taklim sopar, motong kuku. Nah, jadi hati-hati ketika nulis bahasa Arab di dalam konten bahasa Indonesia. Banyak itu kita temukan di rentek tuh, majelis taklim pakai K. Berarti majelis ngobrol, tidak salah kalau ramai, kalau ibu-ibu apa gitu ngobrol misalnya kan. Nah, malah dinamakan majelis ngobrol. Ya, mudah-mudahan kita di Muslim ini Allah bukakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita semua, dan kita juga tidak lain adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang dipermudahkan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita dan jemaah kita menjadi ahli syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Rabiul Awal lewat, Rabiul Akhir masuk. Tapi Maulid Nabi terus masuk malam ini ya. Masih, alhamdulillah. Baik, sekarang insyaallah kita akan masuk ke pokok bahasan di kitab ini. Al-Babur Rabi'u fi ijtinabil ma'asil batinah. Bab yang keempat, bagaimana ikhtiar kita untuk menjauhi maksiat-maksiat batin. Maksiat batin kan berhubungan dengan order di dalam hati, perasaan kita. Makanya sebelum kita lebih jauh, apa saja maksiat batin harus kita jauhi. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, bahwa karakter manusia itu tidak keluar dari 4 macam. Ada disebut dengan
sifat sabu'iyah, ada sifat bahimiyah, ada sifat syaitaniyah, ada sifat rabbaniyah. Di kitab itu katakan, kalau sifat sabu'iyah itu diperumpamakan seperti karakternya bab 1. Kalau bahimiyah diumpamakan disitu seperti wataknya, karakternya bab 2. Tahu bab 2 ya? Yang kalau gonggong malam-malam tuh. Nah, bab 2. Ada karakter syaitaniyah, gabungan antara bab 1 dengan 2, ngumpul pada diri seorang. Ada karakter yang keempat tuh rabbaniyah. Ya, yang lebih mendahulukan nilai-nilai ilahiyah. Nilai-nilai petunjuk Allah apakah lewat akal maupun hatinya. Sifat bab 1 itu lambang dari syahwat. Ya, syahwat setiap manusia kan punya syahwat. Kalau tidak punya syahwat lah jadi malaikat berarti ya. Ada jadi malaikat di sini ingin jadi malaikat. Tidak mampu kita. Karena kita lebih bisa, lebih mampu lagi, lebih melebihi malaikat. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mendahului akal kita. Dan juga hati kita. Jadi sifat bab 1 itu dia lebih seperti mendorong bagaimana syahwat kita itu dominan di atas segalanya. Sementara bab 2 lebih kepada amarah. Maka kadang-kadang kalau kita liwat apa-apa, mulut lanjangkap kan. Nah, itu memarah itu. Jadi kalau pemarah itu jangan marah, bab 2 itu. Nah, anjing itu simbol dari kemarahan. Sementara watak syaitaniyah, gabungan antara syahwat dan amarah menyatu. Lebih bahaya lagi itu. Yang keempat itulah rabbaniyah, yang kita sebut dengan orang bijak. Bagaimana katakan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, bagaimana dia mendahului nilai-nilai rabbaniyahnya. Al-kayyisu man dana nafsu hawahu wa amal lima ba'dal maut, dan sebuah hadis. Orang yang bijak itu, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendali ya, bukan menahan. Maka ketika puasa, jangan kita nahan hawa nafsu. Kalau menahan, balak di ujungnya. Siangnya apa dilihat nak dibeli. Maka ketika menjelang berbuka penuh mejanya, segala minuman adigali, segala kolak mungkin di belamburan di mejanya. Itu menahan. Tapi kalau mengendalikan, terkontrol. Maka sifat menahan itu tidak baik. Ya, menahan marah, meledak sesaat. Tapi kalau kita kendalikan, masih sama menahan nafsu seperti itulah. Menahan kentut nyaman tak? Tidak nyaman. Iya. Kata pantun orang Sungai Selan. Orang puput berjual, ya, orang Sungai Selan berjual ikan. Orang puput beli sedikit. Kalau kentut jangan ditahan. Kalau ditahan jadi penyakit. Nah itu, maaf orang Selan, orang puput kalau ada ya. Tidak baik kalau nahan. Nah hawa nafsu itu bukan ditahan tapi dikendalikan. Maka al-kayyisu, orang cerdas itu, orang bijak itu, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga mampu menyiapkan perbekalan untuk kehidupan abadinya di akhirat. Sementara orang yang lemah itu, ya kebalikannya, selalu memperturut hawa nafsunya, dan ujung-ujungnya apa? Wa tamanna 'alallahil amani, berhayal. Berhayal itu mimpi. Ya, mimpi yang takkan terwujud, menghayal. Ya, kalau kata orang Habang itu berhayal-hayal di halabi Amerika Serikat. Berhayal-hayal, dia sadar-sadar sampai ke Amerika Serikat. Padahal lagi di Habang lah badannya kan. Jadi berhayal itu termasuk ciri orang yang lemah, al-ajiz. Oke, jadi itu kenapa dalam kitab Marokul Ubudiyah itu, termasuk di kitab Hidayah Salikin dikutip sedikit,
Tidak keluar dari 4 kategori itulah. Berada di mana kita? Jawab masing-masing. Kita tidak menjustifikasi orang lain. Tidak berhak kita menjustifikasi orang lain. Tapi kita berpikir, di manakah saya? Sifat bab 1. Karena dia menuruti hawa nafsunya, sehingga menimbulkan sifat-sifat penyakit batin. Misalnya, perilaku yang tidak tahu malu. Kan bab 1 itu kan tidak tahu malu. Di mana ukuran tidak tahu malunya? Apapun dimakannya. Tai kawan pilahnya, pacaknya makannya. Buangan. Cuma sikok yang enggak makan. Apa tuh? Tembakau. Bukan rokok, tembakau kok. Jangan rokok kalau bayang tembakau nih. Nah. Sebut tembakau, bukan sebut rokok. Kata singkong kawan yang rokok. Tembakau. Itu jadi dia makannya. Nah sifatnya tidak tahu malu. Hasil orang-orang bijak dahulu. Kenapa Islam Allah melarang kita makan bab 1 itu? Karena itu tadi, karena dia termasuk hewan yang tidak tahu malu. Dia termasuk penganut gay. Karena gimana kita katakan penganut yang mengikut perilaku berhubungan sesama jenis, itu tabiatnya bab 1. 2 ekor bab 1, 1 betina. Tidak akan pernah mereka mendekati betinanya sebelum sesama jantan membangunkan libidonya. Membangunkan syahwatnya. Ketika sudah bangkit syahwat libidonya, baru dia bergantian menjimai betinanya. Bagus ya macam itu. Nah, makanya bab 1 itu ada yang kurus-kurus ya. Dia gendut-gendut, suainya LGBT. Lagi lah gendut banyak tingkah. Perilakunya seperti itu, tidak tahu malu. Coba menayam, dua jantan satu betina. Bersabung lu yang jago tuh untuk mendapatkan permaisurinya. Itu kan pelajaran bagi kita. Bahwa bab 1 itu tidak tahu malu. Kemudian dia paling jahat. Perilaku jahat itu jahat perangai maksudnya. Di mana bab 1 jahat perangainya? Apa namanya tadi? Perilakunya tadi kan. Perangainya buruk tuh namanya kan. Kemudian dari sisi dia mengkonsumsi bekas buangan kotoran kawan ini tidak ngantolnya nak makan bahasa kita. Kemudian bab 1 itu simbol kikir. Jadi kalau orang pelit, sama kayak bab 1. Ya, maka wajar dalam sebuah kitab ini juga di awal pernah dikatakan al-jahilu sakhiyyu ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Orang bodoh, orang jahil, tapi dia dermawan, itu lebih dicinta Allah daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Karena pelit itu simbol dari sifat bab 1. Pelit itu kan kikir ya. Seperti itu. Kemudian itu kurang lebih, karena itu menyangkut penyakit batin semua itu. Jadi ada kategori bab 1. Ada kategori yang kedua bab 2. Anjing itu sifat anjing. Itu simbol dari kemarahan. Maka di dalam wataknya itu bergumurlah sifat-sifat yang melambangkan kemarahan. Misal, bab 1 itu simbol dari kesombongan. Maka ketika nyari makan, tidak berbunyi dah. Tapi ketika kawin, ramai, saling gunggung kan. Itu madih istilahnya kan. Nah, itu bagian dari kesombongan. Termasuk pembangkangan. Yang kalau bangkang itu simbol dari anjing. Kemudian juga di samping sombong tadi, anjing juga pembual. Orang yang galak bual, kalau nanti di penyakit batin atau ada namanya syahrul kalam, banyak omong, pembual. Nah, itu adalah perilaku anjing. Nah, sementara syaitoniyah gabungan dari dorongan syahwat dan marah ngumpul
dalam satu pribadi. Nah, kalau ada kedua-dua itu, atau lebih tinggi lagi, itu kategori syaitannya. Nah, kita harap mudah-mudahan kita pada posisi Rabbaniyah. Baik, apa-apa saja di dalam kitab ini yang disebut dengan maksiat batin itu. Dikutip oleh Abdul Samad Palembani dalam kitab Usuluddinnya Imam Ghazali, kitab Arba'in fi Usuluddin, itu paling tidak ada 10 penyakit batin. Yang pertama disebut dengan sarhut ta'am, yaitu rakus. Jadi bukan hanya banyak makan, no. Beda kalau banyak makan, kalau nyatengah nafsu, biasa banyak makan maksudnya kan. Ya sedikit, ya sedikit, ya sedikit. Lah makan nasi, kepingin bubur, kepingin ngemil lagi. Ya. Itu jadi rakus, sarhul ta'am, itu nah termasuk penyakit batin. Nanti kita ulaskan satu-satu. Kita lihat dulu, ada 10 kategori yang disebut dengan menjauhi penyakit batin. Pertama, sarhut ta'am, ya rakus, makan dalam makan. Kedua, sarhul kalam. Tadi pembual tadi banyak ngomong. Sama dengan tukang ubat. Nah, kita lihat kan tukang ubat kan jago ngebual kan. Ubat nomor 1. Bukan ubat kecap nomor 1 kan. Ketiga, ghadab, marah. Pemarah, simbol anjing tadi. Yang keempat, hasad, dengki. Yang kelima, hubbul mal. Jadi bakhil wa hubbul mal. Kikir dan berlebihan cintanya kepada harta benda. Keenam, hubbul jah, yakni senang akan kemewahan, kemegahan. Makanya mobilnya tidak cukup siko, yang kualitas harganya mungkin kita terperangah harganya kan. Penuh. Lebih besarlah showroom menjadi rumahnya lah kan. Hubbul jah. Ketujuh, hubbud dunya, yakni berlebihan terhadap cintanya kepada dunia sehingga melupakan alam akhiratnya. Kedelapan, takabur, sombong. Kesembilan, ujub, sifat membanggakan diri. Kesepuluh, riak, yakni bahasa riak kan, minta puji, minta lihat dengan orang. Nah, hal demikian ini itu wajib kita jauhi. Maka dikatakan di sini tiap-tiap mukallaf itu orang yang dibebani oleh hukum syara, akil baligh itu ketentuan, sehat jiwanya, sehat akalnya, cukup usianya, berarti dia wajib menjauhi sifat-sifat maksiat batin ini. Karena masalahnya kita kepingin mendapat kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat. Itu kan visi kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Visi setiap orang. Selama dia tidak usahkan orang muslim, tanya saja orang non muslim, nak bahagia di dunia, nak juga bahagia di akhirat. Karena visi manusia diciptakan seperti itu. Nah, tinggal misinya yang berbeda. Ketika misinya bisa berbeda-beda, tapi visinya sama. Nah, kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat. Makanya kata Allah dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit maksiat batin tadi. Oke, itu ada 10 yang akan kita bahas, ya. Penyakit-penyakit batin itu. Tapi sebelum kita lebih jauh, di kitab ini juga dia mengambil satu hadis Rasulullah SAW menyangkut gambaran. Jadi kita bisa sebelum masuk ke materi lebih jauh membandingkan ada 3 hal yang membawa orang menjadi selamat.
Dan ada 3 hal yang membuat orang menjadi binasa. Terkenal hadis itu salah sun munjiat. 3 hal yang membawa orang kemenangan. Khusyatullah bisri wal alaniyah. Dia selalu takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan menjauhi, kemarin kan kita mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia takut baik dalam keadaan sepi sendiri maupun di tengah keramaian. Artinya apa? Dia selalu dalam kendali ilahi. Nah, di tempat sepi dan tempat ramai sama. Kemudian wal adlu fir ridha wal faqr. Fir ridha wal ghadab. Orang yang mungkin nih aparat penegak hukum nih, ya, baik polisi, jaksa maupun hakim, dia mampu meletakkan keputusannya adil, baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Dia bisa meletakkan keadilan itu. Kita ini kadang-kadang kan adil itu bisa pada saat senang, pada saat marah bisa jatuh. Nah, maka sekarang orang yang termasuk munjiat itu mendapat kemenangan ketika seorang adil dalam hal pada saat ridho maupun dalam keadaan marah. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Wal qasdu itu maksudnya berlaku wajar baik pada saat kaya maupun keadaan miskin. Jangan tengah kaya kata orang mau kelihatan kayanya, tengah miskin terlihat setia. Jadi dia wal qasdu, dia wajar saja. Pepatah orang tua itu nyadek di orang dek tahu, nyadi pun orang dek tahu. Nah, kurang lebih seperti itu, wajar. Dan 3 hal yang membuat kita binasa. Ausalasun muhlikat, suhun mutok, kikir yang ditaati, pelit, pagi nah bahasa Bangka tuh, kikit, iya, pelit, kikit, medit, lah nuala mana medit ya kan, ya itu pelit yang kita taati. Karena dalam perjalanan hidup manusia, ada tidak orang kaya karena pelit? Ada tidak orang kaya karena pelit? Bukan kaya, tapi ambis hartanya. Korun itu kaya raya kan? Bayangkan Al-Quran itu bagaimana banyak kunci gudangnya, kunci hartanya. Ya kan? Sa'labah. Sa'labah memang peristiwanya di Mekah ya, di Madinah pada saat diserang oleh Abu Bakar. Nah itu karena pelit, kaya pelit. Tapi belum pernah kita dengar saking pelit itu kan Qarun sesungguhnya. Buktinya mana? Ketika orang gali tanah ketemu di Pangkal Pinang harta Qarun. Padahal di Mesir kejadiannya. Saking banyak harta kan anyot sampai ke Pangkal Pinang. Itu pelit yang di. Tapi kalau harta Sa'labah kan udah pernah. Harta Sa'labah, lo badai kan? Wahwa muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diperturuti. Nafsu kita yang dituruti ini. Kemudian juga wa ijabun bil mar'i bi nafsi. Ijab itu membanggakan dirinya terhadap orang lain. Banyak nanti itu bisa masuk kategori riya, bisa juga kategori sombong. Karena ketika orang sombong itu, bisa saja sombong dengan ilmu, bisa jangan sebut tidak bisa orang sombong dengan ilmu, bisa. Bisa juga orang sombong karena keturunan, bisa. Iya. Tidak tahu raja-raja itu darah biru, tapi ketika disedot, ditransfusi, merah lagi darah biru. Darah biru itu belangkas. Tahu belangkas? Nah, pengelawat dokter kitab panjang itu belangkas. Itu biru memang darahnya. Jadi kalau darah biru berarti keturunan belangkas. Jadi bisa saja orang sombong karena faktor nasab. Bisa juga sombong karena kekuasaan, bisa. Bahkan mungkin karena fisik kekuatan bisa. Tyson itu juga sombong tapi akhirnya kan hancur juga. Tapi ketika dia hancur mungkin dapat hidayah kan. Nah, sebenarnya Allah. Jadi bisa. Atau juga orang bisa dengan merasa pengikutnya banyak. Nah, itu bisa. Atau bisa juga orang riya itu dengan gaya penampilan. Apakah penampilannya wah ataukah penampilannya kiri? Bisa saja. Jangan dikira orang pakai compang-camping baju itu atau rambut itu kusut-kusut.
Maksudnya apa disebut orangnya tuh wara, saking kusut rambut dia terus lagi ibadah. Hati bisa saja. Atau bisa dengan pakaian yang megah, bisa. Jadi ijabul bil mar'i bi nafsi, dia sombong terhadap orang lain. Okey, sebelum kita lanjut, ada yang mau kita diskusi tak? Silakan kalau ada. Ya, silakan. Pak Haji, ada? Ya. Baik, al-kibriya'u ridai, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Sombong itu milik Allah. Allah kan zat yang maha, serba maha, kaya, hebat. Jadi kalau kaya, hebat, wajarlah dia sombong. Karena memang miliknya kesombongan itu. Kita yang tidak boleh ngambil kesombongannya. Perlu kita ketahui, kesombongan itu pertama kali siapa yang sombong? Makhluk. Azazil. Iblis itu kan Azazil. Kenapa kau sombong? Sombongnya apa? Adam dari tanahku, dari api, kesombongan. Nah, maka disitulah, karena tidak mau mentaati perintah Allah untuk menghormati Adam, maka dia sombong dengan asal kejadiannya. Maka dia mengambil pakaian Allah. Akhirnya apa? Berubah Azazil menjadi iblis. Abrasa yublisu iblisan. Orang yang terputus dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Jadi, maka jangan kita ambil pakaian Allah. Pakaian maksudnya apa tuh? Kesombongan itu adalah hak Allah. Jangan bayangkan pakaian seperti pakaian kita. Itu melambangkan bahwa pemilik kesombongan itu adalah Allah. Wajar Allah sombong. Kita pacak muat langit. Dia baca. Muat kuku kita dah baca. Iya kan? Untung ada hidung, baca produksi hidung. Kita mungkin ada baca. Iya kan? Jadi sombong wajar. Maka ketika ada manusia sombong, itu bukan keturunan Adam. Adam tidak pernah ada rasa sombong. Adam itu sahrul ta'am. Tergoda makan. Wajar kalau kita jago makan. Karena pak kita dulu pun di surga dan dilarang agik nyambiknya. Tapi tidak menurunkan sifat sombong. Sifat sombong itu ada pada syaitan. Jadi si orang pertama sombong itu makhluk Allah adalah Azazil, asal usulnya. Kemudian dia berubah menjadi iblis. Jadi wajar kalau Allah katakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu kepakaianku, selendangku. Jadi kekuasaannya yang meliputi zat yang maha sombong. Silakan, tidak masalah. Kabir itu Allahu Akbar. Kabir itu besar. Itu kan sebenarnya adalah kesombongan. Wajar zat yang maha sombong. Tapi kesombongannya bukan untuk membuat makhluknya jadi tidak hormat kepada Allah. Karena kesombongannya kita menghormati Allah. Karena coba kita pikir di badan kita ini apa yang kita beli, kita bayar ke Allah. Ada tak? Tidak, semuanya diberi Allah. Jadi wajar kalau Allah sombong. Ya. Karena di tubuh kita yang melekat tidak sedikit pun, tidak satu apapun yang kita miliki. Semuanya pemberian Allah. Jadi ketika Allah katakan bahwa dalam hadis qudsinya, sombong itulah pakaianku, ya kita maksudnya hormati zat yang memberi kepada kita tadi. Karena orang sombong itu kan, kalau kita manusia sombong, nak madih kita hebat kan? Hebat apanya? Hartanya, kedudukannya, ilmunya. Nah itu kan sementara kita masih berhajat kepada orang lain. Ketika kita masih berhajat ke orang lain, kita masih butuh orang lain. Dokter B, dokter mata, ketika kesarap, sakit matanya, siapa mucak matanya? Dokter mata lah, nyada baca kan? Iya. Masih butuh orang lain. Jadi, nah, apa yang mau kita sombongkan? Nah, kan kita masih berhajat. Jadi, al-fakir masih berhajat. Tapi Allah al-ghani. Al-ghani kan dah berhajat lagi ke makhluk. Apa Allah berhajat ke makhluk? Kan tidak.
Apa Allah rugi kalau makhluk itu yang diciptakannya itu bermaksiat? Tidak rugi. Apakah Allah untung ketika makhluk ciptanya itu beribadah kepadanya? Tidak. Kita yang berhajat. Jadi kan tidak mengurangi. Kita ibadah tidak menambah keagungan Allah. Kita maksiat juga tidak mengurangi keagungan Allah. Karena Allah maha sombong, maha kaya. Kita hanya berbutuh pada beliau tuh. Maka Al-Ghani lawan Al-Fakir ketika kita berhajat. Fakir itu maknanya berhajat. Masih berkepentingan kepada yang lain. Oke, Mas Yadi. Ya, silakan. Oke. Nafsu, kalau setan tuh musuh datang dari luar. Ya kan? Jadi eksternal. Setan tuh datang tuh dari luar. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah apa-apa kita bacakan datang luar. Yang susahnya datang dari diri kita sendiri. Hawa nafsu itu di mana? Di diri kita sendiri. Jadi musuh yang paling berat sebetulnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena hawa nafsu kan nempel di tubuh kita. Di diri kita, di hati kita. Maka susah. Kalau syaitan, iblis pernah datang ke Rasulullah. Para sahabat pun sempat terkejut kan. Wailaka ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Bukan assalamualaikum kan masuknya kan. Marah sahabat. Nyabut pedang lali. Kurang ajar siapa ya. Dia kata Rasulullah biar tenang baik. Suruhnya masuk. Ternyata kan iblis laknatullah Azazil. Menampilkan wujudnya Rasulullah. Nah itu kan musuh. Adu mubin. Yang datang dari luar. Makanya masih bisa kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir. Kita berlindung dari setan. Tetapi ketika hawa nafsu kita yang berada di diri kita, yang khawatirnya hawa nafsu itu ditungganginya. Lah double dari dalam dari luar datang. Berat jadi. Musuh yang paling berat itu diri kita sendiri. Bukan orang rumah. Orang rumah kan masuk musuh. Jadi pacak jadi musuh orang rumah ada aja. Tapi lo berat, agak kelihatan. Tapi ketika diri kita yang jadi musuh diri kita, susah kita ngelawannya. Apalagi ditunggangi oleh setan. Masuk lewat sela-sela peluang-peluang kemana. Makanya setan itu paling senang ketika dia masuk ke ruang tubuh kita. Paling senang dia. Disitulah dia akan mengganggu perasaan-perasaan kita. Maka dalam Islam kadang-kadang sederhana. Ngapa nguap terus tutup lah. Ya kan? Nguap terus tutup. Seserah nak ngutup macam ni. Nak digenggam macam ni. Seserah. Nak digenggam macam ni jadi kali. Penting tutup. Sekalipun kita sedang sholat. Karena itulah pintu masuk. Setan ketika kita menguap. Padahal dalam teori kesehatan kan mungkin ada oksigen yang kurang. Supply ke otak kita sehingga. Tapi sesungguhnya itu Islam mengajarkan tutup mulut kita. Ada benar menguap, sudah makan petai, kan nyaman kawan sebelum tengah sholat. Jadi ada sisi positifnya ketika Islam. Ketika nguap, tutup. Iya. Nedek buka sebuka-buka ya. Awaginya kembali ke bawah. Kalau dia kembali lagi, terpaksa dipucak gerahama. Ada benarnya kadang. Memang setan ikut masuk. Banyak ruang setan masuk. Kuku panjang, itu pintu setan masuk. Iya. Apa kotor? Nah, namanya nyaman ya tidur di situ. Itu termasuk ruang-ruang. Kenapa? Dalam Islam ada saatnya potong kuku pada hari apa. Itu kan. Rasulullah mungkin bisa 2 kali sepekan. Kadang sepekan pengambil hari Kamis sore, Jumat atau Jumat pagi. Itu kan ruang pintu masuk. Ya. Maka ada heran kalau anak-anak sekolah kukunya banyak panjang-panjang, dia bercakar-cakar. Setan tadi masalahnya kan. Masuk ke bawah itu. Itu rumahnya. Nah jadi kalau hawa nafsu di diri kita sendiri, maka berat. Apalagi datang dari luar, nyasutnya nafsu kita. Ya. Tambah berat. Jadi maka perlu kita kendalikan.
Karena kita manusia masih nak makan. Mana bukti nafsu kita tuh masih kita ikuti kadang-kadang. Hari ini lauk ikan asin tambahan, besok pagi ikan asin tenggiri misalnya kan. Kali-kali dia dorong. Tapi kita kendalikan. Ya, aman dia mampu beli tenggiri sudah beli teri bayi kan macam itu kan. Nah, jangan diperturutkan, tidak boleh kan. Hawa muttabaun tadi yang menurutkan hawa nafsu. Oke, kurang lebih seperti itu. Musuh yang dari luar mungkin masih kelihatan kita, walaupun bangsa setan ya masih datang, tidak nyampak, tapi kita masih merasakan. Ya. Tetapi ketika dari tubuh kita, yang melekat di tubuh kita, nah itu yang berat. Hawa nafsu itu milik kita sendiri. Tetapi kita satu sisi, nafsu adalah bagian ciri kita masih manusia. Ya masih. Jadi karena kita manusia masih ada hawa nafsu, tetapi bukan muttabaun untuk diperturuti. Tapi bagaimana kita kendalikan, kemudian dengan nafsu yang ada itulah membuat kita menjadi nyaman. Ya, karena di diri kita sendiri kita bikin kita nyaman. Semuanya apakah amarah, apakah sombong, itu tidak lain adalah hawa-hawa nafsu yang didorong oleh diri kita sendiri. Jadi musuh dalam badan, bukan musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam badan kita. Oke, wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi, pas dulu kita. Ya, karena masuk syuruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khairi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.